Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan topik peramputan untuk anggotanya terdiri dari saya, Miftah Rizky, dan rekan saya, Alan Putra Farezi. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Oke, pertama-tama kita akan membahas latar belakang perang puputan terlebih dahulu. Puputan. Nah, puputan itu apa sih? Puputan itu berasal dari kata puput dalam bahasa Bali yang berarti habis atau selesai. Dalam konteks sejarah Bali, puputan bukan sekedar perang biasa, melainkan itu tradisi perang ksatria. Puputan mencerminkan sikap memilih mati secara terhormat daripada hidup dalam penyerahan dan kehilangan harga diri. Oleh karena itu, puputan dilakukan dengan kesadaran penuh sebagai bentuk perlawanan terakhir demi kehormatan adat dan martabat. Nah, memasuki awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda semakin gencar memperluas kekuasaannya di Nusantara, termasuk ke wilayah Bali. Padahal kerajaan-kerajaan di Bali telah berdiri dan berdaulat selama berabad-abad dengan sistem politik, adat, dan hukum sendiri. Upaya Belanda untuk menundukkan Bali tidak hanya dipandang sebagai penjajahan, tapi juga sebagai ancaman terhadap tatanan adat dan identitas masyarakat Bali. Dan penolakan kerajaan Bali terhadap kekuasaan kolonial inilah yang kemudian melahirkan perlawanan terbuka. Dalam kondisi ketika kekalahan militer hampir tidak terelakkan, puputan dipilih sebagai jalan terakhir. Dengan demikian, puputan tidak hanya menjadi peristiwa perang, tetapi juga simbol perlawanan total dan keteguhan sikap masyarakat Bali dalam menghadapi kolonialisme. Nah, sekarang masuk ke latar belakang perang puputan yang lebih spesifik, yaitu perang puputan yang ada di Jagaraga, yang pada awalnya Belanda itu berusaha menghapus adat tawan karang yang ada di Jagaraga. Nah, tawan karang itu apa sih? Tawan karang itu adalah adat hukum tradisional di Bali yang memberi hak kepada raja atau penguasa wilayah untuk menguasai kapal asing beserta muatannya apabila kapal tersebut kandas atau karam di perairan wilayahnya atau perairan wilayah Bali. Nah, pada awalnya, Belanda berusaha menghapus adat tawan karang karena dianggap mengganggu dan merugikan jalur perdagangan mereka. Dalam pandangan Belanda, kapal asing yang karam seharusnya dilindungi sesuai hukum internasional, bukan dirampas muatannya oleh penguasa lokal. Oleh karena itulah, Belanda menekankan kerajaan-kerajaan di Bali, termasuk Kerajaan Buleleng, untuk menghentikan praktik adat tersebut. Namun, Kerajaan Buleleng ini menolak tuntutan tersebut gitu. Bagi masyarakat Bali, tawan karang bukanlah tindakan perampasan, melainkan adat leluhur yang telah berlaku turun-temurun dan menjadi bagian dari kedaulatan adat wilayah mereka. Dengan menghapus tawan karang, sama artinya dengan menghapus hak adat dan melemahkan posisi kerajaan Bali di hadapan kekuatan asing. Nah, penolakan inilah yang kemudian memicu konflik terbuka gitu. Belanda menjadikannya sebagai alasan untuk melancarkan 3 ekspedisi militer ke Bali Utara pada tahun 1846, 1848, dan akhirnya pada 1849. Rangkaian ekspedisi inilah yang akhirnya berkembang menjadi Perang Puputan, Jagaraga, sebuah perang besar antara Kerajaan Buleleng dan pemerintahan kolonial Belanda. Oke, lanjut mengenai jalannya perang Puputan Jagaraga. Di sini saya sudah merangkum beberapa peristiwa yang akan menjelaskan tentang jalannya perang tersebut. Nah, pada peristiwa pertama yaitu ada konflik tawan karang yang seperti sudah disebutkan tadi, perang Puputan Jagaraga diawali oleh konflik adat tawan karang. Belanda menuntut agar adat ini dihapus karena dianggap merugikan jalur perdagangan dan pelayaran mereka. Namun, Kerajaan Buleleng menolak tuntutan tersebut karena tawan karang dipandang sebagai alat leluhur sekaligus simbol kedaulatan wilayah Bali. Penolakan inilah yang menjadi pemicu utama konflik bersenjata, yaitu Perang Puputan Jagaraga. Nah, masuk ke peristiwa kedua, ekspedisi Belanda pertama ke Bali Utara pada tahun 1846. Pada tahun 1846, Belanda melancarkan ekspedisi militer pertama ke Bali Utara. Pasukan Belanda berhasil menduduki Singaraja, yaitu pusat kekuasaan Kerajaan Buleleng. Dalam kondisi tertekan, Raja Buleleng dipaksa menandatangani perjanjian yang merugikan pihak Bali. Namun, pendudukan ini tidak sepenuhnya mematahkan perlawanan rakyat. Nah, masuk ke peristiwa ketiga, yaitu Jagaraga jadi pusat perlawanan. Setelah pendudukan Singaraja yang tadi udah diduduki oleh Belanda, pasukan Bali itu tidak menyerah. Mereka mundur ke wilayah Jagaraga dan menjadikannya sebagai pusat perlawanan. Di bawah pimpinan I Gusti Kedut Jelantik, benteng Jagaraga dibangun dan diperkuat. Dari tempat inilah kekuatan rakyat Bali dihimpun dan perlawanan terorganisir secara lebih terstruktur.
Nah, masuk ke peristiwa yang keempat, serangan Belanda kedua itu gagal pada tahun 1848 gitu. Pada tahun 1848, Belanda kembali melancarkan serangan ke Jagaraga. Namun, kuatnya pertahanan benteng dan strategi perlawanan rakyat Bali membuat serangan ini tidak berhasil gitu. Pasukan Belanda mengalami banyak kerugian dan terpaksa mundur. Kegagalan ini menunjukkan bahwa perlawanan Bali tidak mudah ditaklukkan. Masuk ke peristiwa yang kelima, yaitu blokade dan persiapan serangan besar oleh Belanda. Setelah mengalami kegagalan, Belanda mengubah strategi. Mereka itu melakukan blokade terhadap Jagaraga dengan memutus jalur logistik. Selain itu, Belanda juga mendatangkan pasukan tambahan dari Jawa dan meriam-meriamnya untuk mempersiapkan serangan besar yang menentukan arah jalannya perang selanjutnya. Dan peristiwa yang keenam itu ada serangan besar Belanda pada tahun 1849. Pada tahun 1849, Belanda melancarkan serangan besar-besaran ke benteng Jagaraga. Nah, terus benteng Jagaraga ini dibombardir gitu dengan meriam. Dan pertempuran itu tidak hanya terjadi di benteng, tetapi akhirnya meluas hingga ke desa-desa dan rumah penduduk. Tekanan militer inilah yang membuat posisi pasukan Bali semakin mendesak. Terus yang peristiwa yang ketujuh itu keputusan peputan. Nah, dalam kondisi benteng yang hampir jatuh, I Gusti Ketut Jelantik mengambil keputusan gitu ya untuk melakukan peputan. Nah, peputan ini dipilih sebagai bentuk perlawanan terakhir di mana para pejuang Bali bertempur habis-habisan demi kehormatan pada kerajaan, adat dan kesediaan. Dan terakhir itu pada peristiwa yang ke-8 itu jatuhnya Jagaraga. Perang peputan berlangsung dengan sangat sengit gitu dan menelan banyak korban di pihak Bali. I Gusti Ketut Jelantik akhirnya gugur dalam pertempuran. Dengan jatuhnya Jagaraga, perlawanan kerajaan Buleleng berakhir dan Bali Utara sepenuhnya berada di bawah kuasaan Belanda. Oke, sebelumnya terima kasih. Untuk Alan yang sudah menjelaskan yaitu latar belakang dan jalannya perang Puputan. Di sini saya akan membahas akhir perang Puputan. Nah, Puputan Klungkung pada 28 April 1908 menandai titik akhir dari sebuah era yang telah berlangsung lebih dari 1000 tahun. Ketika Dewa Agung Jambe, raja terakhir yang berdaulat di Bali, gugur bersama keluarga dan pengikutnya, asap dari meriam Belanda juga bukan hanya menandai kemenangan militer, tetapi juga menutup babak kemerdekaan politik Bali selamanya. Pagi itu sekitar 200 orang berpakaian putih berjalan keluar dari Puri Samapura dengan langkah yang mantap. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi negosiasi. Dewa Agung istri Sang Permaisuri memimpin para perempuan istana dengan keris terhunus. Mereka tahu ini adalah perjalanan terakhir mereka, yaitu gamelan berbunyi mengiringi prosesi menuju ke kematian yang telah mereka pilih sendiri. Ketika mereka menyerbu pasukan Belanda, senapan dan meriam kembali berbicara. Dalam waktu singkat, dinasti yang telah memerintah selama berabad-abad berakhir dalam genangan darah. Nah, setelah peputan terakhir ini, tidak ada lagi perlawanan bersenjata yang di Bali. Kerajaan-kerajaan yang tersisa, Gianyar, Karangasem, dan Bakli, memilih jalan berbeda, yaitu menyerah dengan syarat dapat mempertahankan struktur kerajaan mereka, meski hanya sebagai boneka kolonial. Belanda akhirnya menguasai seluruh Bali, pulau terakhir yang jatuh ke dalam genggaman kolonial mereka di Nusantara. Namun kemenangan Belanda terasa pahit, yaitu foto-foto dan laporan dari tentara mereka sendiri mengungkapkan kengerian yang terjadi. Perempuan dan anak-anak yang berlumuran darah, puri-puri yang terbakar, mayat-mayat bergelimpangan dengan keris yang masih tergenggam. Dunia internasional mengecam tindakan brutal ini. Parlemen Belanda sendiri terkejut dan marah. Beberapa jenderal yang memimpin operasi militer mengalami trauma psikologis seumur hidup mereka. Akhirnya di Bali itu keheningan yang mencekam menyelimuti Pulau Dewata. Ribuan orang telah tewas, keluarga-keluarga bangsaan kehilangan hampir seluruh anggotanya. Puri-puri besar yang dulu megah kini menjadi reruntuhan. Sistem pemerintahan yang telah berjalan harmonis selama berabad-abad runtuh dalam hitungan hari. Jadi rakyat Bali memasuki era baru yang penuh ketidakpastian di bawah bendera kolonial. Oke, mungkin akan lebih lanjut. Oke, di sini dampak perang Puputan, yaitu transformasi total Bali. Nah, ketika perang Puputan bukan sekedar mengakhiri kemerdekaan politik Bali, tetapi memicu transformasi total yang mengubah semua wajah Pulau Dewata secara menyeluruh dari istana hingga sawah
dari pura hingga pasar, dari jiwa hingga struktur masyarakatnya. Dampak puputan adalah seperti gempa besar yang meruntuhkan bangunan lama dan memaksa pembangunan tatanan baru yang sama sekali berbeda. Jadi ketika asap meriam Belanda yang menghilang pada April 1908, Bali ini mengalami kehancuran di hampir semua aspek kehidupan. Namun dari kehancuran itulah lahir transformasi yang mengubah Bali menjadi seperti yang kita kenal hari ini. Mungkin seluruh sistem kerajaan yang telah berdiri lebih dari 1000 tahun runtuh dalam hitungan hari. Para raja yang dulunya berdaulat kini menjadi pegawai kolonial atau tewas dalam puputan. Jadi istana-istana yang dulu menjadi pusat kekuasaan berubah menjadi runtuhan atau museum. Hukum adat harus tunduk pada hukum kolonial. Bali kehilangan kedaulatannya dan menjadi bagian dari mesin birokrasi Hindia Belanda. Rakyat yang dulu hanya tahu raja mereka kini harus mengenal tuan-tuan Belanda yang senapan di tangan. Namun Belanda yang dikecam dunia internasional karena pembantaian massal menerapkan kebijakan kompensasi yang tidak disengaja menyelamatkan Bali, yaitu disebut Bali Sharing. Menjadikan Bali sebagai museum hidup. Mereka melindungi struktur adat, melarang misionaris Kristen masuk, dan bahkan mempertahankan para raja sebagai pemimpin simbolis. Ironisnya, penjajah yang membunuh ribuan orang Bali justru menjadi pelindung budaya Bali dari pengaruh modernisasi yang rusak. Oke, mungkin sekian dari kelompok 8. Mohon maaf jika ada kekurangan kata dan kesalahan kata dalam video ini. Mungkin kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan mohon maaf sekali lagi jika kami kekurangan kata dan kesalahan kata dalam pembicaraan di video ini. Sekian dari saya dan rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.